Sejumlah musisi memilih untuk membatalkan penampilannya di Festival Musik Pesta Pora 2025. Keputusan itu diambil usai mengetahui bahwa Pesta Pora disponsori oleh sebuah perusahaan tambang. Menurut data yang dihimpun, sejauh ini ada lebih dari 25 musisi yang menyatakan tidak akan tampil di Pesta Pora 2025. Nah, kemarin-kemarin itu sempat ramai banyak musisi yang mengundurkan diri di festival musik Pesta Pora. Karena ada kontroversi sponsor dari PT Freeport Indonesia yang berujung pemutusan kerjasama antara kedua belah pihak. Emang setelah saya cari tahu PT Freeport Indonesia ini ada isu-isu tersendirilah di Indonesia itu. Tapi dilihat dari sisi lain atau di sisi lingkungan terutamanya, saya melihat PT Freeport ini masih berusaha atau mungkin ada upaya untuk mengembalikan bentang alam Papua atas kerusakan tambang-tambang di sana. Mari kita bahas. Kita tahulah tambang di Grasberg itu pernah tercatat sebagai tambang terbesar di dunia selama puluhan tahun. Mereka udah pasti ngebawa devisa, lapangan pekerjaan, tapi juga di sana ngebawa dampak lingkungan yang sangat-sangat besar sudah pastinya. Ya seperti bukitan terkupas, tanah yang berlubang, hingga ekosistem yang tidak berjalan dengan baik. Tapi saat tambang terbuka itu tertutup pada tahun 2020 itu, PT Freeport Indonesia ini ada ibaratnya tuh menutup bab lama dan membuka bab baru, yaitu reklamasi. Saya melihat reklamasi pasca tambang di PT Freeport ini tuh bukan hanya sekedar menutup lubang bekas galian tambang doang, tapi mereka juga menciptakan ekosistem yang bisa bertahan lama dan panjang. Nah, janji pemulihan ini tuh katanya menjadi fokus pada perusahaan tersendiri, yaitu menemukan kembali harapan di tanah yang dulu hanya dikenal sebagai ladang emas. Nah, reklamasi di Grasberg ini itu tidak boleh sembarangan kan ya. Ya harus disesuaikan lah dengan kondisi ekstrim pegunungan di atas 4000 mdpl. Nah, disitulah PT Freeport Indonesia itu memilih tumbuhan endemik. Nah, pada tahun 2024, tepatnya pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Freeport itu menanam 400 bibit tumbuhan alpin khas Papua di area seluas 1 hektar di Batu Bersih, di ketinggiannya 4300 mdpl. Tanaman apa aja sih yang mereka tanamin itu? Udah pasti endemik, dan yang pertama itu ada Corposma brassi, yang kedua Olearia sp, yang ketiga Rhododendron sp, dan yang terakhir Tasmania piperita. Nah, selain itu juga PT Freeport itu fokus pada rumput endemik yang bernama Decampsia closi. Ini tuh tanamannya mampu bertahan di tanah yang miskin hara dan dingin yang sangat ekstrim. Nah, fungsi si rumput ini tuh apa aja sih? Fungsi si rumput ini tuh menstabilkan tanah, mengurangi erosi, dan menjadi dasar ada ekosistem baru yang hadir di sana. Nah, hasilnya pun sudah mulai terlihat. Menurut IDN Times tahun 2024, area reklamasi yang ditanami vegetasi kini sudah mencapai 507 hektar dan perusahaan menargetkan 30 hektar tambahan setiap tahun hingga 2026. Nah, yang menurut saya menarik lagi itu ada kemunculan kembali New Guinea Singing Dove. Itu tuh satwa khas langka Papua, tercatat sudah ada beberapa di kawasan reklamasi. Nah, reklamasi di PT Freeport ini tidak terjadi di puncak gunung doang, tapi sudah meluas ke dataran rendah. Yang pertama itu kawasan pengendapan tailing seluas 762 hektar sudah direvegetasi dengan berbagai vegetasi adaptif. Yang kedua itu kota mangrove di muara Sungai Atskwa seluas 930 hektar ditanami kembali untuk melindungi pesisir sekaligus menyerap karbon. Nah, reklamasi juga dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Tailing atau sisa hasil pengolahan biji tambang itu yang dulunya tuh dianggap limbah sama masyarakat, sekarang sudah menjadi manfaat di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, menurut Fokus Papua juga tahun 2024, Bappenas bahkan meminta PT Freeport ini menjadi pelopor sustainable mining di Indonesia dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan atau ESG.
Ya tentu aja semuanya nggak mungkin berjalan mulus dengan begitu aja. Kritik masih ada dan tetap ada, dan pasti masih banyak juga yang berpikir bahwa program reklamasi ini tidak bisa menebus kerusakan yang di masa lalu tersebut. Tapi kita lihat juga sudah ada data konkret, sudah ada ratusan hektar hijau baru, ribuan bibit endemik itu udah tertanam, kemunculan fauna asli, serta pengakuan dari pemerintah sedikit membuktikan bahwa langkah ini menurut saya ya termasuk langkah yang nyata lah. Intinya dibalik kontroversi yang kadang muncul di ruang publik pasti ada fakta yang senyap tapi penting, ya yang tadi kita bahas lah contohnya. Dan menurut saya program ini jika dilakukan secara konsisten, reklamasi ini bisa menjadi warisan yang sangat berharga bagi Freeport dan Papua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.